Jadi ini pertarungan ahli hukum dalam mode tata negara, Iya. bukan untuk fokus dalam kasus hukum. Karena kalau Iya. kasus hukum nggak akan gitu. Kalau memang peluang menangnya kecil, ngapain dipanjang-panjangin Iya, gitu loh. iya. Kan bisa mungkin dilakukan cara untuk meringankan gitu Iya. kan. Kalau pengacara yang fokus ke Iya. kasus hukum. Tapi karena dia ahli tata negara ya diolah sama dia. Sehingga si Bang Bill ini nanya ke UNJ. Lah katanya harusnya kalau dia masih menjadi mahasiswa di UNJ, dia seharusnya tidak boleh kena kasus pidana. Iya. Nah ini buktinya Roy setelah dia di penjara keluar, dia menyelesaikan disertasinya. Jadi dia memulai disertasinya sebelum dia di penjara, Betul. menyelesaikannya sesudah di penjara. Ternyata yang disertasinya dianggap plagiat kan. Yang katanya bahkan kalau menurut penelitiannya yang siapa? Sinambela itu siapa? Joshua. Ya. Joshua. Kalau nggak salah yang bab 2-nya 80% apa 90% itu plagiat. Oke, penonton Cokro TV, ketemu lagi dengan kami dalam program Bocor Kasar. Saya Kajito Elkejani, ada Bang Ade Armando, ada Mas Warsa Tersono Atau MWT alias MWT. Juragan MWT. Juragan MWT. Baik. Oke, Bang Ade, Mas Warsa, kita akan ngobrolin soal lagi rame nih, soal Roy Suryo pra peradilan. Tapi kita akan mungkin kulik-kulik yang lain juga. Nah, ini kan Roy Suryo ini kita angkat ini karena kita sangat mengagumi Roy Suryo. Nah, ini orang jenius. Biasanya orang melakukan pra peradilan itu kan untuk lolos. Yeah. Kalau dia tuh main-main, Bang. Pra peradilan sampai 3 kali. Yang pertama soal penangkapan dikabulkan. Yang kedua soal status tersangka ditolak. Yang ketiga masih gantung soal ganti rugi. Kenapa nggak di satu paket aja gitu loh? Poinnya banyak tapi satu paket itu kan hakimnya jadi kesel, Bang, kemarin itu, Bang. Ini orang kok menyalahgunakan pra peradilan. Iya. Nah, anehnya, Bang, meskipun dia berulang kali memain-mainkan pra peradilan, tapi dia tetap ngotot bahwa ijazah Jokowi itu palsu, Bang. Ya. Bukan anehnya, memang dia sangat percaya bahwa. Nah, seharusnya kalau dia sangat percaya, ngapain pra peradilan? Oh iya. Masa langsung aja ke pokok perkara kan. Iya. Tapi dia main-mainin itu, ini strategi apa ini, Bang? Kok aneh nih Roy Suryo, Bang? Menurut Bang Ade gimana, Bang? Ya, Roy Suryo itu apalagi sekarang sejak dengan kuasa hukumnya adalah Refli Harun kan. Nah, ini yang berantem dengan Husnudin. Ini Udin. Nggak terima. Udinnya nggak terima ya? Udinnya nggak terima. Marah dia, Pak. Iya. Ini memang udah jadi dagelan betulan ya. Jadi memang Roy Suryo itu kan sering kali ketika dia muncul di layar televisi, di acara podcast gitu ya. Dia akan membawa pertama-tama baju kaos yang berganti-ganti itu. Dia betul-betul menyangka bahwa orang terkagum-kagum dengan itu dan ingin membaca apa yang ditulis di sana gitu. Kedua, bawa wayang. Dia akan show tuh seolah-olah mereka adalah dari kaum Pandawa melawan Kurawa. Dan betul-betul mereka menyangka itu adalah, mereka tuh artinya Roy dan kawan-kawan menyangka ini adalah sebuah pertunjukan yang luar biasa dan masyarakat terkesima lah. Jadi memang mereka itu adalah badut pada dasarnya menurut saya. Badut yang komedian lah ya, kayak stand up comedian yang ingin bikin show terus-menerus, mengundang orang untuk kembali mendatangi pertunjukan mereka, menaikkan rating, menaikkan jumlah penonton. Dan mereka merasa harus dari waktu ke waktu menampilkan sesuatu yang baru, yang atraktif, yang sensasional kan. Nah, yang dua tadi jadinya sekedar sebagai sebuah show aja, bahwa dia pakai wayang, dia pakai baju kaos yang dia ganti-ganti tulisannya. Nah, yang ini lebih serius kan, karena secara hukum memang dimungkinkan masalahnya di Indonesia ini. Orang mengajukan pra peradilan demi pra peradilan. Betul. Jadi dia tidak melanggar hukum nih. Enggak. Bahwa hakimnya bisa kesel, itu lebih karena kenapa juga nih orang gitu ya. Tapi emang nggak ada pembatasannya. Tidak ada pembatasannya. Nggak ada. Kalau sudah tidak ada, bisa ditolak kalau dianggap ini kan sudah kemarin.
diajukan dan sudah ditolak atau diterima. Yeah. Tapi kalau Anda masih melakukan, dia mau bikin peradilan apa lagi gitu ya, misalnya baru lagi, bisa keempat, bisa kelima. Iya, makanya kan memang bisa jadi kan nanti hasil dari yang pra-peradilan sekarang jadi bahan pra-peradilan untuk berikutnya. Nggak bisa. Kalau Anda sudah mengajukan pra-peradilan untuk satu kasus tema yang sama, topik atau tema tertentu, itu nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Udah ditolak nih, kayak misalnya yang pertama-tama adalah soal apa tadi Anda bilang? Soal penangkapan. Penangkapan dulu. Kan mereka keberatan karena mereka ditangkap waktu itu kan. Betul, ya. Kalau mereka nggak setuju atau pihak lawan nggak setuju, nggak bisa lagi diajukan. Atau yang kedua lah yang sudah pasti ditolak adalah soal status tersangka. Nggak bisa dia ulang tuh. Kami keberatan karena cara penetapan kami sebagai status tersangka itu tidak mengikuti prosedur hukum yang seharusnya. Misalnya begitu. Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Tapi kalau dia masih punya ide lagi, kan sekarang saya rasa di kantornya masing-masing Refli Harun gitu dan kawan-kawan tuh mikir, apalagi nih guys yang harus kita peradilankan gitu. Jadi ini sebetulnya lebih ke arah satu show, ya, ingin menjadikan ini sebagai sebuah pertunjukan terus-menerus yang menarik perhatian karena orang kan pelan-pelan juga mulai kehilangan kepercayaan betul terhadap Roy dan kawan-kawan. Kedua, menunda-nunda. Tujuannya apa Bang? Kok kenapa ditunda-tunda? Supaya jangan sebenarnya memang mereka tidak punya bukti sebenarnya. Sebetulnya kita sih menganggapnya begitu ya. Kita sih menganggap bahwa kemungkinan besar kalau ini sampai dimulai peradilannya, ini kan seperti juga Tifa kan, ketika ditanya buktinya mana gitu, malah minta bukti dari lawannya. Nah kembali ke Roy dulu deh, kita nggak bicara Tifa dulu kan. Nah Roy itu sangat mungkin tahu bahwa dia akhirnya akan dinyatakan bersalah nih kalau situasi kondisi politiknya tidak berubah. Kalau masih ini di pengadilannya, polisinya masih itu, jaksanya masih ini, hakimnya masih ini. Dia tidak lagi percaya bahwa ada yang bisa melindunginya. Tapi kan di Indonesia kita bisa saja terus berharap bahwa ya barangkali nanti Pak Prabowo merasa harus turun tangan misalnya kan. Walaupun saya yakin enggak ya. Tapi kan barangkali masih ada secercah harapan di sana. Jadi ditunda-tunda dulu nih. Tujuannya itu ya berarti ya. Saya duga ya. Kalau enggak apa dong? Ya. Karena jelas-jelas buat penonton nih, pertama ketika dia nyatakan cara polisi menangkap dia itu bersalah, itu diakui oleh pengadilan. Tapi apakah itu akan mematikan proses pengadilan? Ini enggak. Ini cuma jadi yang dipersoalkan dalam pra-peradilan itu sebenarnya prosedurnya, bukan substansi hukumnya. Bukan substansi. Ya, belum masuk ke pokok perkara kan? Belum. Ya. Jadi kalau memang sebuah tuntutan dinyatakan P21 oleh kejaksaan itu sudah ada substansi, nggak ngarang-ngarang gitu loh. Tapi prosesnya mungkin seperti kata hakim tadi nggak patut itu penangkapan dilakukan. Soalnya ini kan bukan aksi yang sangat membahayakan dan sebagainya. Betul. Enggak lah, dia nggak akan lari gitu kan, kira-kira enggak gitu. lah, dia tidak akan merusak alat bukti. Alat bukti selalu diserahkan. Jadi buat apa juga gitu kan. Mungkin dia juga karena cuman ingin bermain di opini aja kali ya Bang. Artinya kan selama ini apa yang dia tanpa dengan bukti-bukti yang valid, dia mengumbar berbagai tuduhan dan dalam konteks tertentu posisi Pak Jokowi itu kan sering terpojokan terpojokan dalam arti ada banyak penilaian negatif terhadap Pak Jokowi dengan berbagai tuduhan yang mereka lontarkan, dengan berbagai opini yang mereka buat gitu kan. Dan ternyata kan walaupun mungkin kecil ya ketika Pak Jokowi melakukan show ke istilahnya belusukan terhadap lain, terus ada kelompok-kelompok yang menolak dan sebagainya, dan itu dianggap mungkin jadi dari hasil kerja salah satunya itu juga. Nah kondisi itu mungkin dia ingin pertahankan gitu. Walaupun ya memang pertahankan dan dia akan terus diulang, walaupun hakim sudah sangat jelas nih, kira-kira kan selesai dalam 1 minggu atau 2 minggu ya. Selesai. Sekarang tuh kalau nggak salah yang terakhir ditunda karena kejaksaannya nggak bisa hari datang. ini. Ya. Nah, jadi dia ingin
istilah yang terkenal kan buying time, Baik. beli waktu. Ya. Jangan buru-buru dong diadili. Dia tuh tidak seberani Tifa. Berarti seolah-olah Tifa dikorbankan ini Bang, suruh maju dulu Bang. Itu menurut Anda. Iya bisa jadi begitu. Iya. Tifa maju dulu nih, saya mau lihat nih apa yang ditanya, Iya. jawaban Tifa apa gitu kan. Iya. Ternyata ujung-ujungnya bisa dinyatakan bersalah. Ups gitu. Gue kayaknya juga kena nih. Nah, tapi intinya itu kita jangan terlalu menganggap serius yang di peradilankan ini apa. Karena kalau betul-betul serius, mestinya sih dia nggak langsung tidak hanya kayak ngirit gitu loh, dipirit ya. Satu dulu, udah selesai, 2 lagi, udah diputuskan lagi, 3 lagi, mungkin nanti 4 dan seterusnya. Ini memang sebuah cara untuk menyelamatkan diri, paling tidak untuk memperlambat dalam untuk jangka waktu tertentu, dia jangan sampai kena dulu. Karena sekarang pun kalau yang ketiga nih apa? Yang ketiga ganti rugi. Ganti rugi. Ini kan juga tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap pokok perkara. Iya. Siapa yang mau ganti rugi? Bersalah kenapa gitu kan? Nah ya jadi saya rasa sih itu. Ya, ini adalah it's so Roy Suryo dan barangkali karena dipengaruhi oleh Refli Harun. Ya dugaan Aryo Bimo ya salah satu host di Cokro TV juga gitu Bang. Soalnya dia ahli hukum kan. Ya. Dia menduga ini pengaruh kuat dari pengacaranya. Ya. Jadi ini pertarungan ahli hukum dalam mode tata negara. Ya. Bukan untuk fokus dalam kasus hukum. Karena kalau kasus hukum nggak akan gitu. Kalau memang peluang menangnya kecil, ngapain dipanjang-panjangin gitu loh. Kan bisa mungkin dilakukan cara untuk meringankan gitu kan. Kalau pengacara yang fokus ke kasus hukum. Tapi karena dia ahli tata negara ya diolah sama dia. Dan itu kan yang menjadi salah satu konflik dengan Hosinuddin kan itu. Iya. Gitu. Karena kalau siapa Hosinuddin itu memang inginnya kan langsung ke pokok perkara, ya udah diuji di pengadilan dalam konteks itu. Sementara Refli Harun itu menginginkan bahwa ada pembebasan kepada Roy Suryo tanpa melakukan pengadilan, proses pengadilan yang membahas pokok perkara. Jadi jangan-jangan sebetulnya yang lebih percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu adalah Hosinuddin. Kalau dalam konteks itunya iya sih. Hosinuddin sih menganggap ayo kita adu di pengadilan gitu kan. Ini emang palsu kok gitu. Kalau Refli kali aduh. Ya sebenarnya udah tahu wah ini nggak kuat gitu. Dia udah diskusi makanya juga dia kan. Cari berbagai cara untuk ya kan sebelum pra peradilan juga yang dia sebelumnya mendatangin kejaksaan yang bahwa batal demi hukum dan lain sebagainya kan. Dia sebelumnya yang bikin pernyataan bahwa penetapan tersangkanya itu ya yang bukan sprindik yang istilahnya yang apa sih yang sebelum ditetapkan P21 kan itu jangka waktu lama kan gitu. Nah itu tidak sesuai dengan hukum, batal demi hukum. Dia gitu. ingin agar batal demi hukum, demi hukum. Batal demi karena hukum. Saya rasa ketika dia ngomong sama Roy, memang palsu. Enggak sih bro. Ini cerita ya, ini rekayasa kita aja. Sebetulnya mereka udah tahu nih. Ini sih udahlah, nih ke pengadilan. Ya udah ketahuan lah kerjaan kita ini ya. Jadi kalau bisa kita tunda-tunda dulu nih. Kita lihat dulu Tifa maju duluan. Gimana dia digebukin nggak? Jadi memang sangat mungkin ini memang idenya Refli Harun, sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Saya tidak tahu persis apakah memang Refli. Refli masih berharap nih. Dan sambil jalan dia pasti akan terus menggalang. Kan seringkali kita sudah dengar bahwa di belakang ini semua ada kekuatan-kekuatan kan, yang akhirnya yang konon kabarnya terus-menerus menekan pihak kepolisian, gitu ya, pihak kejaksaan untuk bersikap melindungi kepentingan Roy dan kawan-kawan. Dan jangan lupa kan sebelumnya juga mereka mengajukan gugatan ke MK kan. Betul. Gitu dan itu ditolak juga oleh MK. Gugatan gitu. apa waktu itu ya? Gugatannya tentang ya tuduhan terhadap Roy Suryo itu yang dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang apa gitu. Iya. Ya mungkin. Ya. Jadi intinya itu, saya rasa kita tidak perlu terlalu serius nih. Melihat apa sebetulnya substansi dari
gugatan-gugatan pra peradilan ini. Tujuannya apa sih, orang kok nggak mikir? Iya. Nggak ada. Nggak ada, menunda-nunda aja. Jadi Oke, belum Bang Ade. mulai udah nanti dulu kita ngomong dulu nih. Ya, saya setuju Bang, kalau memang mereka itu salah satu buying time, kedua ingin mempengaruhi opini masyarakat. Iya. Karena selama ini di tengah masyarakat tuh selalu dicekoki dengan narasi mereka dikriminalisasi karena Iya. mengungkap kebenaran. Nah, ini menurut Bang Ade kira-kira sekuat apa narasi ini Bang di masyarakat? Nah, saya rasa sekarang sih sebetulnya kecuali Anda memang sudah misalnya kecuali Anda memang adalah pembenci Jokowi, Ya. Iya. itu udah nggak akan berubah. Para pembenci Jokowi bahkan nanti sampai pengadilan memutuskan bahwa Roy Suryo bersalah, gitu. Tidak Enggak. ada bukti tetap aja. tetap dia nggak akan terima itu. Iya. Dia memang udah benci aja sama Jokowi kan. Jadi Tapi kalau narasi Anda itu, adalah orang yang menggunakan akal sehat, rasional, menerima mempelajarinya secara rasional, hampir pasti Anda sudah tiba pada kesimpulan. tapi ada profesor yang Rias Rasid ya. Ya, karena dia benci Jokowi. oh gitu ya. Itu dalam pandangan saya ya. Oh iya iya iya. Artinya kan gini, itu kan mengejutkan bahwa ada orang-orang pintar yang ternyata kok jadi sesempit itu cara berpikirnya ya. Ada juga Henry Subiakto siapa itu yang mengatakan ini tidak layak diproses. Itu pembenci Jokowi dari Padahal dulu dulu. kan sempat ini juga kan waktu Pak Jokowi jadi ya maksudnya masih menjabat. Dia ketika itu masih menjadi pejabat di Kementerian Kominfo. Oh, Pak Henry iya, iya. Subiakto itu. Tapi belakangan nih gara-gara konstelasi politik yang berubah secara lumayan total nih pada tahun 2024, kan banyak orang-orang yang semula mendukung Jokowi itu akhirnya berpindah karena mereka mendukung salah satu lawan politiknya Prabowo itu. Ya, Iya. Ingat nggak siapa? siapa tuh? Ganjar apa Anies tuh kalau dia? Terus Anies oh ya? iya, dia mungkin Anies ya. Anies ya. Enggak, ya. Mungkin ya, saya nggak tahu persis. Tapi artinya kelompok-kelompok itu kan sama-sama membenci Jokowi kan. Ya. Iya. Mereka membenci Jokowi dan mereka ingin mencari pokoknya apapun yang bisa digunakan untuk menghancurkan Jokowi akan kami dukung. Ya, ini soal apa yang dikatakan sebagai dalam teori psikologi cognitive dissonance itu. Mereka benci Jokowi. Kalau ternyata Jokowi itu baik, ternyata Jokowi jasanya adalah asli, itu menimbulkan disonansi dalam diri mereka. Karena mereka berharap saya benci Jokowi dan Jokowi itu memang menggunakan ijazah palsu. Jadi konsisten keduanya kan. Iya. Nah sekarang dia membenci Jokowi, tapi kemudian dia sudah melihat bahwa pelan-pelan kemungkinan besar Jokowi akan dinyatakan sebagai orang yang menjadi korban pencemaran nama baik dari Roy dan kawan-kawan kan. Iya. Nah ini nggak bisa dia terima nih. Ini harus dinyatakan bahwa memang Jokowi menggunakan ijazah palsu. Iya. Hanya dengan cara itu keseimbangan jiwanya akan terjaga. Itu kondisi teori. kondisi sakit nggak kalau kayak gitu tuh? Secara itu ada persoalan psikologis cuma dibilang, bukan sampai sakit jiwa sih. Oh, Iya. Cuman kita punya itu semua, cognitive dissonance itu. Jadi kalau misalnya kayak kemarin sepak bola nih, Anda pendukung Argentina gitu kan. Begitu Argentina dikatakan kalah atau dikatakan bahwa Argentina licik dan segala macam, Anda marah tuh sama orang-orang yang bilang Argentina licik. Enggak, Argentina di batu FIFA. Fitnah terhadap FIFA. Kan gitu. Iya. Karena Anda nggak bisa terima tuh. Anda ingin menjaga keseimbangan jiwa. Ini kan di tim produksi ini ada salah seorang pendukung Argentina nih. Dia sekarang menunduk. Saya juga pendukung Argentina. Oh, iya. Tapi, nah Anda pendukung Argentina tapi kan gembira menyampaikannya dan mengatakan Ya kalau saya itu kan cuma permainan aja. Ya. Nah ini masalah yang Pak Rias Rasid atau orang-orang itu atau siapa Henry Subiakto itu tidak menganggap ini sebagai sekedar permainan. Dia memang ingin sekali menghancurkan nama baiknya Pak Jokowi. Iya. Ini gagal nih sekarang. Karena itu dia harus mengatakan bahwa nggak benar. Karena itu mereka menyerang secara moral juga, Bang. Sekelas mantan presiden, ngapain kamu menempuh jalur hukum? Tunjukkan aja ijazah. Iya, makin nggak logis kan? Jadi langkah hukum ini kenapa Jokowi menempuh langkah hukum itu dipermasalahkan? Begini gimana, Bang? Gimana Jokowi? Iya itu juga makanya saya juga salah satu yang kecewa ketika salah satunya yang ngomong itu Komarudin Hidayat juga kan. Iya. Walaupun dia waktu itu mengatasnamakan sebagai ketua Dewan Pers ya atau apa gitu pernyataan itu. Ya
tapi dalam hal ini dia cuma bilang bahwa Ya, tunjukkanlah. ya sudahlah. Kayak Pak Yusuf Kalla kan juga gitu. Iya. Tunjukkanlah. Itu masih lumayan lah. Pak Yusuf. Iya, Pak tapi emang kalau Komarudin. Rias Rasid itu Rias Rasid keras banget Keras kan. banget. Ya. dibilang bahwa kalau yang gunakan akal sehat ya yakin bahwa itu palsu gitu. Gimana coba? Anda pakai akal sehat, Anda pasti akan mengatakan nggak mungkin itu ijazahnya palsu. Terlalu banyak alasan untuk mengatakan bahwa ini asli. Iya. Kan gitu. Iya. Jadi emang banyak sekali orang-orang yang menurut saya jadinya mengacaukan opini publik. Betul. Tujuannya emang itu, Bang, bikin Iya. kacau, Bang. Bikin kacau. Nah, ironisnya, Bang, orang-orang yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu, ijazahnya dipertanyakan. Ini orang kok nggak sadar kalau dia buruk muka gitu loh, Iya, Bang. iya. Itu kebenaran menemukan jalan Iya, ya. ini gimana itu, Bang? Katanya Roy Suryo juga dipertanyakan itu terakhir. Iya. Gimana itu? Jadi Roy Suryo itu ini memang ironis nih ya. Iya. Ironis. Jadi ada seorang relawan pendukung Jokowi namanya, saya mengenalnya Bang Bil apa siapa? Bang Bil. Bang Bil. Ya Bang Bil Offside, dia punya Iya, iya. kanal kan. Oke. Dia yang ini investigatif itu ya. Iya. iya, itu Termasuk dia- kan yang kemarin Rismon. dia datang Rismon. Sebelumnya Rismon. Rismon. untuk Rismon itu dia sebelumnya sampai ke Rismon. Jepang. Sampai ke Iya, Jepang. Yamaguchi ya. Yamaguchi Iya, untuk gila. bilang bahwa nggak ada. Sekarang Sekarang tentang Roy. tentang Roy. Dan dia ya mungkin karena menurut saya Bang Bil ini pinter ya. Hmm. Dia merasa bahwa something is terribly wrong nih dengan si Roy ini. Iya. Jadi dia ngecek nih ke UGM. Untuk sebetulnya semula kalau nggak salah UGM di- apa UNJ? UNJ, maaf ya. UNJ. UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Iya. Jakarta ya. Iya, Jakarta. Dia kelihatannya mula-mula ingin melihat disertasinya apa ya. Iya. Ya. Karena disertasi Roy Suryo itu nggak dimuat di websitenya UNJ. Oh. Itu kan seharusnya nih semua disertasi tesis gitu itu di website tuh ada, Termasuk yang lama-lama. termasuk yang lama-lama. Kayak Bang Ade juga ada. Di UNJ nggak ada dong. Enggak di UI. Di UI ada. Oh. Saya duga. Jadi itu ada seharusnya di Iya. UNJ ya. UNJ. Nggak ada kan. Jadi barangkali Bang Bil tuh datang ke UNJ untuk mempelajari itu. Iya. Ternyata dia menemukan aturan di UNJ yang mengatakan bahwa seorang mahasiswa UNJ itu tidak boleh ketika dia sedang Sudah dinyatakan. di tahap kuliah ya, masih di tahap belum lulus, itu nggak boleh terkena hukum pidana. Terkena hukum pidana. Iya. Kalau terkena, dia bisa dikeluarkan. Iya. Ya. Nah, dia kan si Roy Bang Bil. Suryo itu Oh, kena kasus pada tahun 2023 yang masuk Kasus penjara yang Stupa. stupa. Oh, iya, Ya. iya, iya. Kan dinyatakan bersalah dan masuk penjara 9 bulan walaupun ternyata nggak sampai 9 bulan sih. Iya. Cuma 6 bulan dia keluar. Setelah kipas-kipas di penjara dia keluar. Sehingga si Bang Bil ini nanya ke UNJ. Lah katanya harusnya kalau dia masih menjadi mahasiswa di UNJ, dia seharusnya tidak boleh kena kasus pidana. Iya. Nah, ini buktinya Roy setelah dia di penjara keluar, dia menyelesaikan disertasinya. Jadi dia memulai disertasinya sebelum dia di penjara, Betul. menyelesaikannya sesudah di penjara. Sesudah Jadi penjara. ada masa di mana ketika dia masih menjadi mahasiswa di UNJ, masih menulis disertasinya, dia masuk penjara. Ini kenapa nggak diberhentikan, nggak di DO Iya. gitu. Tapi jawabannya UNJ menarik. Kenapa? Nggak tahu. UNJ bilang, kami nggak tahu bahwa Pak Roy Suryo itu masuk penjara. Padahal kasus sebesar itu, Bang. Iya, karena Ya, dia bukan bilang gini. sebenarnya kasusnya nggak besar-besar amat, cuman kan Rame jadi kan? rame Rame lah. Maksud saya tuh rame, Rame. sebesar rame itu. Iya. Karena menurut UNJ, pengadilan tidak mengirimkan Oh. keterangan, Iya. informasi bahwa orang ini di penjara. Hmm. Sudah dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Itu kan menggelikan kan? Jadi itu urusan pengadilan ngasih tahu UNJ bahwa ada orang ini di penjara gitu. Jadi ya? pengadilan, kalau Anda memutuskan sesuatu itu harus kirim Kirim sudah semua gitu ya. ke UNJ kemana. Oh. Ini ke partai kali ya, nggak boleh ya. Oh. Kan seharusnya sih universitas dong lebih Proaktif ya. lebih proaktif, lebih sensitif lah. Iya. Tapi yang terjadi adalah
Dia bilang nggak ada nih. Jadi kami tidak melakukan apa-apa. Jadi mereka bilang bahwa mereka itu bukannya tidak memberhentikan, tapi nggak tahu, tidak memperoleh informasi yang cukup. Ya. Nah ini jadi masalah. Ditanyalah oleh si Bang Bill ini. Jadi gimana nih? Akan dirapatkan. Nah gitu. Kan ada ini juga, tapi kan akhirnya merambat-rambat juga kan. Kemana ternyata yang disertasinya dianggap plagiat kan. Oh. Yang katanya iya, bahkan kalau menurut penelitiannya yang siapa? Sinambela itu siapa? Joshua. Ya. Joshua. Kalau nggak salah yang bab 2-nya 80% apa 90% tuh plagiat. Menurut apa pakai teknologi itu ya. Yang saya ikuti itu yang ininya Bang Bill. Jadi Turnitin itu adalah sebuah aplikasi ya. untuk ngecek. Ini kayak Anda nulis tesis, Anda nulis skripsi. Skripsi. Ya. Dicek tuh nanti, bisa dicek. Saya di bawah, kurang dari 20%. Ya. Jadi ada syaratnya kan? Iya. Maksimal 20% yang sama. Iya. Sama tuh misalnya Anda mengutip omongan orang gitu kan. Nah, mungkin ada sebuah penjelasan tentang kasus tertentu. Anda copy paste aja dari sebuah majalah gitu ya. Itu masih boleh selama tidak lebih dari 20%. Roy ini dicek nih oleh Bang Bill, misalnya di bab 1 taruhlah cuma 15%. Tapi tadi di bab 2-nya sampai 60%. Di bab berapa jadi berapa? Berubah-ubah sehingga overall in average secara keseluruhan kata Bang Bill ini sekitar 60%. Plagiasi 60%. Plagiasi. Jadi lolos itu, Bang. Harusnya nggak lolos. Jadi plagiasi itu artinya sama. Ya. Jadi copy paste. Kalimatnya sama. Iya. Ya. Urutannya sama. Semua sama. Ada 60% yang sama. Artinya ketika Roy menulis kurang lebih kira-kira kita bisa menduga kalau dia yang menulis atau tim yang menulis itu wah ini menarik nih, bagus, di copy paste dipindahin. Harusnya itu kan ditulis ulang. Iya, parafrase. Iya, kan dengan bahasa kita sendiri. Iya, betul. Ini mungkin karena terburu-buru, udah copy paste aja. Penting cepat lulus. Buru-buru takut masuk penjara dua. Yang kedua kali. Iya. Jadi nah itu karena itulah dipertanyakan. Pertama adalah kenapa ketika dia masuk penjara dia tetap diizinkan menjadi mahasiswa UNJ sampai akhirnya dia lulus. Itu satu. Kedua, kalaupun dia lulus nih ketika itu, ini gimana masalah disertasinya? Masalah plagiasinya. Plagiasi ini dia ada beberapa kemungkinan di berbagai kampus sih bisa aja diminta diulang. Oh gitu. Jadi ada kebijakan itu ya? Bisa ditulis ulang. Diperbaiki lah ya. Ya. Tapi bisa saja kalau keras gitu, tegas, ya diberhentikan, di DO. Dibatalkan berarti ijazahnya. Dibatalkan ijazahnya. Itu seperti sebenarnya kalau kita bandingkan dengan yang kasus Bahlil, beda nggak sih? Beda ya? Bahlil persoalan utamanya bukan soal plagiat. Tapi dia mengutip ada penelitian tanpa izin. Tanpa izin si penelitinya. Saya lupa. Kalau nggak salah nama organisasinya sebuah organisasi kayak lingkungan ya. Itu bikin laporan, itu dipakai tuh data-datanya oleh Pak Bahlil. Nah bagian itu ternyata oleh si pembuat survei yang asli itu dipersoalkan. Kok Anda pakai data kami? Seolah-olah itu data Anda. Kok Walhi itu apa ya? Bukan Walhi. Itu tapi kan kalau nggak salah itu sampai para pembimbingnya dikenakan sanksi kan sama UI. Tapi bukan cuma itu masalahnya. Jadi kan? Salah satu masalah waktu itu kalau Anda ingat kan yang membuka kehebohan tentang Pak Bahlil adalah sebetulnya dia harusnya belum boleh dulu. Terlalu cepat. Kecepatan berapa bulan gitu loh. Nah, kalau dalam kasus ini apalagi tadi misalkan dia masih di penjara dan menurut aturan universitasnya yaitu tadi dia semestinya udah sebetulnya kalimatnya bisa. Bisa diberhentikan. Berarti nggak harus ya, tapi bisa. Bisa, tapi itu artinya semua bergantung kepada keputusan rektor. Nah, rektornya UNJ mengatakan bukan setelah kami pelajari dia tetap
dapat diizinkan untuk menjadi dokter, bukan itu. Ya. Kami nggak tahu. Oh dia Dia narapidana ya. Waduh, ini kita pelajari dulu katanya. Begitu. Iya. Tapi yang kedua ini lebih berat. Kalau benar terbukti Plagiat Turnitinnya itu adalah 60% itu, ya paling tidak disertasinya harus dia tulis ulang dulu. Ya. Sebelum dinyatakan lulus. Berarti sidangnya itu juga bermasalah Bang, karena nggak diperiksa Bang. Apa itu? Sidang itunya, disertasinya itu loh. Kan Iya. mestinya diperiksa kan. Ya, Jadi kan ini berarti memang. otomatis dokternya di ini dulu di. Oh pasti, kalau betul ya. Iya. Kalau betul. Tapi saya yakin betul lah ini. Bang Bill ini sangat bisa dipercaya orangnya. Ya. Jadi kalau ini benar 60% itu harus dinyatakan batal disertasinya. Jadi sama dengan Pak Bahlil. Jadi harus diulang. Bahlil itu diulang ya? Itu perdebatannya sekarang adalah Pak Bahlil itu mengajukan gugat Banding ya? ke PT UN. Oh. Kata PT UN salah, UI-nya salah. Berarti dimenangkan Bahlil ya? Tapi Menangkan. kemarin udah ini juga udah kemudian diajukan banding lagi. UI banding ke Mahkamah Agung. kasasi. Kasasi ke Mahkamah Agung, kata Mahkamah Agung yang benar UI. Oh. Jadi sekarang menggantung lagi nih Pak Bahlil. Iya. Tapi kan kita nggak lagi bicara Pak Bahlil ya. Iya, Kita iya. cuma ingin mengatakan membandingkan aja. membandingkan, memang mungkin kok itu dilakukan. Iya. Nah UNJ juga mungkin melakukannya. Jadi ini memang si Bang Bill ini kan orangnya sangat progresif gitu kan. Jadi ketika kasus Rismon, Iya. dia ke Jepang dong. Dia gila ya orang Ya, ini ya. dia cari dana memang. Dan Bang Ade salah satu yang menyokong ini. Saya dengar. Ini jangan disebut-sebut. Oke. Bukan uang saya ya. Iya, siap. Saya membantu untuk Iya. mencarikan orang yang mungkin mau. Siap. Tapi kan ada effort di Ada- sana. ada effort. Oh, iya. Tapi bahwa Bang Bill-nya itu effort itu harus ke Jepang. Itu luar biasa orang Luar ini. biasa Iya, dong. orang luar Dan biasa. akhirnya emang terbukti. Iya. Dia Instingnya kuat ya. pernah menyatakan mati. Ini emang hebat. Iya, ya. hebat. Indonesia ini banyak sekali cerita-cerita yang mengagumkan. Iya. Nah sekarang juga dia datang aja, ya kita cek aja ke UNJ, gitu loh. Nah kan jadi inilah jadi talk of the town sekarang, jadi omongan orang nih sekarang. Iya. Gila ya ternyata tapi itu kayak karma lah kalau pakai konsep Betul. karma kan. Betul. Iya. Roy Suryo ini menfitnah dengan terbuka bahwa Luar biasa. Ijazah orang. ijazahnya Pak Jokowi palsu. Iya. Sekarang lu tuh Tapi selama ini dia selalu membanggakan ijazah UGM-nya, Bang. Nggak pernah menunjukin UNJ-nya. Apa karena itu ya? nggak penting. Nggak, saya yakin UGM sih lulus. Oh, lulus. Sebagaimana juga Pak Jokowi dulu lulus S1, kan juga siapa? Roy Suryo lulus S1 dari UGM. Betul. Kita nggak ada membantah itu. Iya. Yang jadi persoalan, kok bisa-bisanya Bang Bill itu tiba pada sebuah kayak mendapat inspirasi gitu, dapat masukan bahwa tapi si Roy Suryo ini punya masalah dengan disertasi di UNJ. Dan dia kejar dan berhasil. Kan awalnya dari masa pendidikan yang nggak logis. Dia di penjara kok bisa lulus? Kan itu dulu Bang yang dikejar sama dia. Sebetulnya waktunya memang cukup lama. Dia tuh kalau nggak salah masuknya 2019. Iya, sih lama sih. Ya. Lama, jadi baru 2026 kan dia jadi dokter. Iya. Dia Yang lucu sekitar kan 7 yang tahun. beredar di media sosial kan yang pernyataan Roy-nya di lantik ya di wisuda kapan, ujiannya kapan. Iya. Lucu juga. Itu memang Roy itu agak kurang tahu diri lah. Iya. Mbok ya dia jagain lah. Ya. Iya. Ini kan sama aja dengan Rismon. Anda tahu Anda akan menjadi seorang tokoh yang dibicarakan banyak orang. Betul. Maka orang pasti akan ngelihat ke track record Anda kan, Iya. ke masa lalu Anda kan. Kan ternyata terbukti bahwa atau kemungkinan besar dia melakukan pemalsuan akta kematian kayak gitu kan. Ya mbok ya gitu loh. Hati-hati. Ini juga Roy Suryo juga begitu. Dan Roy Suryo berusaha membangun narasi bahwa Bang Bill ini menuduh bahwa ijazah Roy Suryo itu palsu. Padahal Bill bilang enggak, saya nggak pernah bilang ijazah kamu palsu, ijazah kamu asli. Tapi kamu tuh seharusnya tidak berhak memperoleh ijazah itu. Prosesmu yang bermasalah. Prosesmu tuh bermasalah. Ya kita lihatlah. Temannya Warsa. Oke Bang Ade, ini untuk penutupan ya Bang. Ya. Dengan
dibukanya tabir ya. Jadi orang-orang yang selama ini meragukan ijazah Jokowi ya, masih banyak sih di medsos juga saya lihat masih banyak. Kemudian dibuka aibnya sendiri Bang Rismond, kemudian si Roy. Saya nggak tahu kalau Tifa itu mungkin asli ya. Atau ada Ijazahnya. masalah- Kan ada sempat masalah- yang Dia kan sampai sekarang belum lulus. Iya, belum lulus ya. Dan kita mulai meragukan. Iya, dia kan dulu bukan. sempat yang katanya dia mengklaim udah dokter yang di Iya. mana, tapi kan UI. Oh iya, sempat diklaim dulu. iya apa nih yang Delkara juga kan. Iya, Oh, sempat iya, diklaim. Dulu iya, sempat iya, diklaim iya. memang. Dan itu ternyata Kalau yang bermasalah. Triakara tuh memang udah enggak ya. Hmm, Ternyata enggak. ternyata Yang di UI ini dia masih menyatakan dia tuh dokter. masih jadi mahasiswa doktoral. Cuman kok udah lama banget ya nggak lulus-lulus. Nah, dengan adanya fakta ini Bang, kan sebenarnya semakin jelas ya mereka di pengadilan kalah. Sekarang perang opini juga makin babak belur. Ini masyarakat juga semakin apa sih orang-orang ini semakin nggak Iya. jelas ya. Dukungannya semakin kabur dong Bang. Oh iya. Gimana Bang? Sampai closing Bang. Ya saya sih percaya kalau sampai dibikin ada semacam apa polling gitu ya, Polling. survei sih hampir pasti saya duga, walaupun hampir pasti mayoritas masyarakat sih sudah tidak menganggap bahwa tuduhan Roy Suryo itu bisa diterima. Saya yakin mayoritas masyarakat menganggap bahwa ijazah Jokowi asli. Dia memang lulus dari UGM tahun 85. Jadi ini memang udah sampai babak-babak akhir nih Ya, ya. dalam pertarungan ini. Tapi masalahnya kalangan ini kan masih akan terus mengulangnya. Seperti saya katakan tadi, apapun keputusan pengadilan nanti, saya yakin mereka masih akan mengatakan, misalnya keputusan pengadilan menyatakan memang Roy Suryo bersalah, mereka akan bilang betapa zalimnya pengadilan kita ini. Dan itu akan terus digunakan sampai tahun 2029 Sebagai bahan Bang ya. untuk menghajar Gibran atau Padahal menghajar kan sudah PSI. jelas itu Bang, kalau masuk pengadilan nanti kronologinya kan jelas. Ya. Substansi hukumnya jelas. Apakah para profesor itu juga akan tetap membantah Bang bahwa ini kriminalisasi, ini nggak pantas diajukan di pengadilan? Gimana Bang? Atau kalau saya sih percaya mereka akan tetap mengatakan. Kan satu-satunya orang yang menarik ucapannya itu Johan Effendi kan, Iya, iya, iya. yang rektor juga. Iya, iya. Oh, dia rektor juga ya? Itu yang Mantan rektor. mantan rektor UGM. UGM, mantan rektor UGM yang pernah bilang bahwa itu palsu. Tapi kemudian saya minta maaf. Ternyata asli. Ternyata Pas dia cek-cek, wah asli. Itu ya kalau yang profesor-profesor yang lain, ya saya nggak tahu apakah ini kan juga orang-orang Islam ya, Betul. orang-orang yang kita kenal beragama dengan kuat ya. Hmm. Harusnya mereka itu mau ya melakukan introspeksi, Betul. Menerima kebenaran gitu. menerima loh. kebenaran. Tapi ini faktanya. Nggak tahu. Saya tidak berani untuk mengambil kesimpulan atau penilaian terhadap para senior yang pintar-pintar ini. Jadi oke lah gini deh maksud saya Bang, kalau mereka memang nggak suka sama Jokowi, menurut mereka Jokowi otoriter, menyalahgunakan, misalnya ya menyalahkan hukum, oke lah itu hak mereka menilai. Tapi soal kasus ijazah ini kan beda Bang. Ini kan soal formal apa ya, sesuatu yang secara hitam putih bisa dibedakan. Ini ijazahnya ada nggak sih? Iya, Ini sah nggak sih? iya. Gitu Iya kan gitu. ada, artinya gini loh. Itu pertaruhannya juga kan UGM gitu Betul. kan. UGM apa namanya lembaga pendidikan yang udah punya sejarah dan sebagainya gitu. Dan mereka sudah ya dalam konteks ini ya dalam artinya bukan dalam membela Jokowi, murni dari fakta-fakta yang mereka ada kan bahwa yang Memang. mereka punya memang Pak Jokowi mahasiswa di sana dan lulus dan menerima ijazah. Sesederhana itu. Sederhana itu. Ya kenapa gitu kok loh. Anda bisa nggak percaya ya sama Nggak rektor percaya, UGM? Semua ini dikondisikan oleh geng Solo Bang. Iya. Sedih kan? Makanya. Sedih. Menurut saya ya sudahlah berhentilah mengutarakan kebohongan semacam ini. Terima aja, makanya saya berharap buru-buru segera dimulailah pengadilan. Ya. Walaupun saya akan mengingatkan bahwa apapun hasil pengadilan nanti Ya, ya masih kubu anti Jokowi itu akan terus tetap saja Bang. Nggak berubah Bang ya. nggak berubah. Sampai kiamat itu Bang. Sampai- Jauh, kejauhan. kejauhan sampai akhirnya mereka akan mati. Dan kan kalau orang udah mau mati mereka akan mengenang segala hal kan. Oh iya 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 iya. Itu akan ada Nampak di kepala ya, mereka kilasan tentang kasus ijazah palsu Pak Jokowi. Mudah-mudahan mereka masih sempat memohon ampun. Iya iya, semoga aja gitu ya ada kesadaran lah Ya, ya, nggak ya. sampai dibawa nanti. Jangan sampai dibawa nanti. Ya. Oke, Mas Farsa ada lagi?
Nggak usah. Dia nggak berani. Nggak berani. Dia takut menyakiti hati orang. Oh, ya, dia sangat lembut, Bang. Lembut. Kalau nagih utang keras. Oh iya. Oke, terima kasih Bang Ade, Mas Warsa. Sama-sama. Baik, penonton Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam program Bocor Kasar berikutnya. Sampai jumpa.